Baik, selamat pagi anak-anak. Sudah siap ikuti pelajaran hari ini? Setelah ini nanti akan Bapak kirimkan materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari di hari ini. Sekian dan selamat pagi. Membahas mengenai aneka benda di sekitar kita. Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Apakah termasuk benda hidup dan benda mati? Itu ya di dalam gambar. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan antara Ibu dan Zika. Bu, tadi di sekolah Bu Guru menjelaskan tentang benda mati dan benda hidup. Apakah Cika sudah mengerti yang Ibu Guru jelaskan? Sudah Bu, kalau begitu coba kamu sebutkan benda hidup dan benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Batu, meja, dan kursi adalah contoh benda mati. Pintar anak Ibu. Sebenarnya benda itu apa sih Bu? Segala sesuatu di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Bagaimana dengan kilat, Bu? Apakah kilat termasuk benda? Meskipun kilat dapat kamu lihat, tapi kilat tidak dapat diukur massanya. Oleh karena itu, kilat bukanlah benda. Anak-anak, dari percakapan Ibu dan Cika di atas dapat kita simpulkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut benda ya. Baik itu benda mati maupun benda hidup. Massa itu sesuatu yang dapat diukur dan ditimbang ya. Baik. Sekarang dalam tabel pengamatan, kelinci menempati ruang dan memiliki massa. Benda atau bukan? Benda ya. Cahaya menempati ruang dan memiliki massa. Memiliki massa apa tidak? Tidak ya, berarti bukan benda. Sepatu menempati ruang, memiliki massa ya. Suara menempati ruang tidak memiliki massa ya. Ya, bukan benda. Meja menempati ruang dan memiliki massa, berarti benda. Kerikil menempati ruang dan memiliki massa, ya, berarti benda. Panas, ya, menempati ruang, ya, memiliki massa enggak punya ya, berarti bukan benda. Kertas, iya, kertas adalah benda ya. Baik anak-anak, apa kegunaan masing-masing benda di samping, yaitu roda dan jam ya. Persamaannya benda di samping sama-sama berbentuk lingkaran dan kegunaannya berbeda ya. Roda untuk menggerakkan roda berputar untuk menggerakkan kereta ataupun juga mobil, sedangkan jam berputar untuk mentanda waktu ya. Manakah yang lebih besar? Nah, dari gambar tersebut yang lebih besar adalah roda ya. Baik. Apa kegunaan masing-masing benda? Yang pertama sendok untuk menyendok makanan. Yang kedua adalah sekop untuk menyendok tanah atau pasir ya. Sama-sama untuk menyendok ya. Persamaannya. Benda manakah yang lebih panjang? Yaitu ya sekop ya. Baik. Buku dan nomor 3, buku dan lemari. Kegunaan masing-masing untuk menulis, lemari untuk menyimpan. Apa persamaan benda dari samping? Sama-sama dibuat dari apa? Buku dari kayu. Lemari juga dari kayu ya. Benda manakah yang berukuran lebih besar? Jelas ya, yaitu adalah lemari ya. Baik, kita akan mengukur tinggi pohon pakai ukuran yang mana? Yang pertama itu ukuran penggaris, yang kedua ukuran kain, yang ketiga meteran ya. Yang mana itu? Iya, pakai meteran ya, meteran untuk mengukur pohon ya. Nah, kalau mau mengukur buku pakai apa? Pakai penggaris ya. Sekarang kalau mau mengukur panjang celana, memakai meteran kain. Ya, baik anak-anak. Nah, ukurlah panjang benda berikut. Pulpen dan pensil. Pulpen panjangnya 17, pensil panjangnya 20. Jadi 20 dan 17 yang lebih panjang yang mana? Iya, pensil lebih panjang ya. Sekarang penghapus dengan pensil yang lebih panjang mana itu nak? Iya. Terus buku dan handphone yang lebih panjang yang mana itu? Oh, di gambar tersebut yang lebih panjang adalah handphone ya. Nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan benda yang nyata. Ukurlah panjang benda-benda yang kamu miliki berikut ini menggunakan penggaris. Yang pertama adalah pulpen, penghapus, buku tulis, kotak pensil, dan gunting. Bisa dihitung ya? Baik. Anak-anak, sekarang kita akan berkreasi ya dalam perlombaan. Berbagai benda di sekitar
memudahkan kita melakukan kegiatan belajar. Bekerja, bahkan bermain musik dapat membantu dengan berbagai macam benda. Kali ini kita akan bermain musik dengan sederhana, yaitu botol, galon minuman, pasir, dan lain sebagainya. Nah, isi botol dengan air, dengan ketinggian berbeda nanti akan membuat nada ya. Nah, pasir isikan dalam botol air minum nanti akan menjadikan untuk pengiring ya. Nah, itu tadi. Nah, kita akan membuat ketukan lemah, ketukan kuat, dan ketukan sedang. M sedang ya, K kuat, L lemah. Nah, itu. Pada lagu Burung Kakak Tua ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ketukannya kuat, ketukannya lemah, dan ketukannya sedang ya. Nah, itu. Kalau ketukannya kuat harus cepat ya. Baik. Nah, sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Anak-anak, itu ada gambar kursi, meja, dan lemari. Terbuat dari apakah? Dari kayu. Sebutkan contoh benda lain yang terbuat dari bahan tersebut. Ada pintu, ada jendela, yaitu dari kayu juga. Pensil dari kayu ya. Ayah, aku perhatikan benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu. Oh ya, apa saja? Ada kursi, meja, lemari, papan tulis. Iya benar. Tahukah kamu kenapa benda tersebut terbuat dari kayu? Karena kayu kuat dan keras. Betul, oleh karena itu kursi dapat kamu duduki ya. Selain itu, apa kelebihan lain dari kayu? Kayu juga tahan lama. Apa saja kekurangan kayu? Kayu berat dan mudah terbakar. Jenis tumbuhan apa saja yang dapat dimanfaatkan kayunya? Tumbuhan tersebut adalah jati, meranti, mahoni, kamper, dan sebagainya. Itu jenis kayu ya. Ya, pertanyaannya, apa saja perlengkapan di kamarmu yang terbuat dari kayu? Mungkin papan tempat tidur dari kayu bisa ya. Ya, almari, nanti bisa sebutkan yang lain, pintu ya. Mengapa benda tersebut terbuat dari kayu? Supaya tahan lama. Jelaskah kelemahan dari bahan kayu? Berat, mudah terbakar ya tadi ya. Sebutkan contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan kayunya. Kayu jati, meranti, mahoni, dan kamper, yaitu jenis-jenis kayu. Apakah hubungannya antara pemanfaatan kayu dengan banjir? Kalau kayu kan dari hutan ditebang. Kalau pohonnya habis, nanti bisa berakibat banjir ya, mendatangkan banjir bagi lingkungan ya. Baik, itu tadi anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai penebangan pohon ya. Kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan. Hutan merupakan tempat resapan air dan tempat menyimpan air hujan yang jatuh ke bumi. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maksudnya adalah hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen sama seperti fungsi paru-paru ya untuk bernapas. Seiring waktu kebutuhan kayu terus meningkat, oleh karena itu penebangan hutan juga semakin meningkat. Bahkan saat ini kita sering mendengar berita tentang penebangan hutan secara sembarangan. Penebangan hutan tentu saja menimbulkan dampak yang merugikan. Pohon ditebang menyebabkan berkurangnya akar-akar yang menahan air hujan. Hal tersebut dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain itu, rusaknya hutan membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Ya, begitu pentingnya hutan bagi kehidupan bumi, oleh karena itu mari kita melestarikan hutan bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan pembakaran hutan? Hutannya dibakar ya. Apa penyebab kebakaran hutan? Ya, aktivitas manusia ya, yaitu tadi membakar hutan. Mengapa manusia melakukan pembakaran hutan? Untuk dimanfaatkan itu ya, supaya cepat ya ditebang dalam waktu yang cepat ya. Apa saja kehidupan yang terancam sebagai akibat terbakarnya hutan? Tumbuhan dan hewan hutan semuanya terancam, dan bahkan manusia juga terancam ya. Bagaimana cara menanggulangi kebakaran? Dilarang membakar di hutan ya, kemarau panjang ya itu ya. Nah, atau beraktivitas di hutan. Sekarang kita akan menyelamatkan hutan yang sudah rusak ya. Warga desa Sukaraja hidup di sekitar hutan yang lebat. Selama berapa tahun belakangan warga banyak menebang pohon di hutan untuk diambil kayunya.
Kemudian warga menjual kayu itu ke kota, akibatnya sekarang hutan menjadi rusak. Dampaknya adalah desa mengalami kekeringan air saat musim kemarau, sebaliknya saat musim hujan banjir. Kepala Desa Sukaraja berpikir untuk mencari jalan keluar. Akhirnya kepala desa memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Seluruh warga menyadari timbulnya kekeringan dan banjir merupakan akibat hutan yang rusak. Akhirnya hasil musyawarah menyepakati bahwa warga akan bekerja sama melakukan penanaman kembali hutan yang rusak atau reboisasi ya. Nah itu pertanyaannya adalah apa yang dialami oleh warga Desa Sukaraja? Kekeringan ya saat kemarau dan banjir pada saat hujan. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena hutannya ditebang ya, rusaknya hutan. Apa yang dilakukan kepala desa mencari jalan keluar? Bermusyawarah ya. Apa hasil musyawarah tersebut? Akan mengadakan penanaman hutan kembali atau reboisasi, penghijauan. Apakah semua warga desa menerima hasil musyawarah? Iya, semua warga desa menerima hasil musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk memecahkan masalah bersama. Tanpa bermusyawarah, permasalahan tidak akan terpecahkan. Dengan bermusyawarah, semua orang merasa memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan masalah. Namun ada kalanya musyawarah tidak berjalan dengan lancar. Selain keragaman karakter atau sifat peserta musyawarah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa pendapat yang berbeda. Ya, nah, bagaimana cara menghadapi keadaan musyawarah seperti itu yang berbeda pendapat? Bagaimana? Diputuskan, dibicarakan bersama secara baik-baik. Ya, pantaskah kita merasa sebagai orang yang paling benar dalam musyawarah? Tidak ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Bagaimana sikap kita sebaiknya dalam melakukan saat musyawarah? Musyawarah kita lakukan dengan sikap yang baik ya. Nah, kita menghargai pendapat orang lain, jangan memaksakan pendapat kita sendiri ya. Itu tadi sikap yang baik dalam musyawarah. Baik anak-anak, kita berikutnya akan lempar tangkap bola ya dalam permainan. Yang pertama melambungkan dan melangkap bola. Mengoper ke atas ya, dan melempar bola sambil bergerak, yaitu sambil ke samping, dan melempar bola dengan sasaran ya. Nanti bisa kalian lakukan di rumah ya dengan sasaran yang ada. Itu untuk olahraga aktivitas kita. Baik anak-anak, demikian tadi pelajaran pada hari ini. Sekian dan baik, demikian tadi anak-anak kita sudah belajar di hari ini. Sekian Bapak Ibu pelajaran pada saat ini, sekian dan selamat pagi.